Stu? Oh, Stu. Oh, lagi sibuk ya? Bagus, kesempatan nih. Kita lihat ya di mana dia ngumpetin permennya. Yeah. Ah, yang ini kosong. Ini juga kosong. Ah, aku tahu. Jika aku permen, aku akan ngumpet dalam kotak terbesar. Itu lempung. Kirain bakal ada satu permen di sini. Wah, bukan gitu maksudku. Kamu lempung yang baik. Kita bikin berantakan banget. Hah? Tuh, lihat aku nemu apa? Lempung ajaib. Lempung ajaib katamu? Iya, aku nggak yakin sih. Apa? Astaga, Sammy, dia bersinar. Yap, sudah aku bilang itu ajaib. Oh, apa ini? Setelah dibuka, lempung ini harus dipakai untuk bikin kerajinan yang berguna sebelum maghrib atau keajaibannya hilang. Waduh, sebelum maghrib, bentar lagi. Gimana nih? Kita harus nyelamatin lempungnya. Tenang, pasti bisa. Mending pikirin kerajinan berguna apa yang bisa kita buat. Benar, yang terbaik adalah fokus. Dan aku udah dapet ide. Tunggu ya. Sammy, kamu kemana? Tada! Yuk, bikin catur. Aku udah bikin kudanya. Hei, tunggu. Aku belum bikin raja. Kayaknya lempung ini pengen ngasih tahu kita untuk bikin yang gampang aja. Gimana kalau tic-tac-toe? Simple dan seru. Giliranmu, Sammy. Ya elah, aku kan jagoan tic-tac-toe. Nih, lihat. Lebih tepatnya, penipu ulung. Tapi Su, tic-tac-toe kan permainan kertas. Gimana buatnya pakai lempung? Tunggu aja, nanti kamu lihat sendiri, Sammy. Sekarang kita halusin pinggirannya. Gampang lah. Aku bisa sendiri. Nah, gitu. Dikit lagi. Selesai. Ah, ya ampun. Su, dia mencuri sidik jariku. Nanti bisa dipakai untuk menjebakku. Aku lihat cerita kayak gitu di TV. Lempung kita nggak mungkin gitu. Lagian kan kamu sendiri yang ninggalin sidik jari di atasnya. Tapi dengan kuas basah bisa dihapus kok. Oke deh, Sammy, kita harus meratakan lempung lagi. Oke. Ayo. Ayo, rata dong. Apa ini? Aku terjebak dalam lumpung hisap. Lempung hisap, kayak pasir hisap. Mana ada lah. Kayaknya lempung kita cuma pengen ngeprank kamu. Gak ada waktu untuk prank. Bentar lagi maghrib. Betul, betul. Kita jangan buang waktu lagi. Dan ini stensil untuk bikin X dan O-nya. Enggak, aku mau bentuk segi 5. Biar keren. Tapi nol lucu. Ini bukan soal lucu, Susan. Ini tentang siapa yang menang. Wah. Makasih lempung, itu kompromi yang hebat. Sekarang yuk masuk ke lapangan permainan. Taruh garisnya di sini. Tuh, lihat. Aku nemu cacing. Boleh dipelihara nggak? Boleh ya, ya. Itu bukan cacing, itu potongan kerajinan. Kita pasang di sini untuk bikin slot X dan O. Menurutku jadinya bagus juga. Ayo jemur sampai kering. Tapi cacing peliharaanku gimana? Hah? Itu capung peliharaan untukku? Makasih lempung. Hurry! Oke, lempungnya udah kering. Sekarang bisa dicat. Akhirnya bagian favoritku. Hei! Kita main yuk. Aku duluan. Sammy, tunggu. Ini belum jadi. Apalagi yang belum? Kita harus memastikan catnya nempel. Untuk itu, kita pernis dulu. Nah, ayo main. Aku mulai deh. Di sini. Oh, astaga, aku bakal kalah. Hah? Gak nyangka aku menang.
Si lempung kayaknya suka kamu deh. Dia bantuin dengan sihirnya. Ngomong-ngomong, lihat. Mereka jadi kayak puzzle. Itu dia, puzzle. Selanjutnya kita bakal bikin itu. Ide bagus, tapi aku butuh referensi. Sebentar ya. Oke, nyantai aja, Suzy. Oke, yang tadi gagal. Sekarang harus berhasil. Ayo, aku harus ratain. Kenapa nggak bisa sih? Ini bisa? Hah? Sammy? Oh, kamu tadi lompat-lompat di atas lempung lagi. Aku mau ratain, tapi beneran susah banget. Apa? Tapi aku... kok bisa? Terserah lah. Kayaknya lempung kita ngeprank kamu lagi, Sammy. Oh ya, dia bukan satu-satunya yang bisa ngeprank. Kena kau. Kok kamu nggak geli? Makasih udah ngalusin pinggirannya, Sam. Bukan itu maksudku tadi. Tapi oke lah, makasih kembali. Ya ampun, kamu mau bikin puzzle keju? Ih. Enggak, aku mau bikin puzzle dengan karakter rahasia. Coba ya, kamu bisa nebak nggak? Itu tugas alter egoku, Detektif Samuel Noah. Ayo mulai, Stu. Aku tambahin detail dulu ya. Nah, bisa nebak siapa itu? Mata, telinga, bahkan pipi ada. Ya, benar. Aku nggak mungkin salah. Belinda di Slamson, presiden slime pertama. Bukan, itu Sandy, tupai lucu dari dunia SpongeBob. Lihat. Astaga. Oke, detektif. Kita coba lagi ya. Kamu kenal karakter ini nggak? Tenang dong, Samuel Noah. Kamu kan detektif. Gimana sih? Oh, aku tahu orang ini. Ini sepupu saya, Simon dari Tibidaba. Sudah lama nggak ketemu, kawan. Kamu benar-benar yakin nih? Jangan konyol. Mana mungkin aku nggak ngenalin sepupu sendiri. Hei, Ma. Lihat nih siapa yang datang. Simon. Tapi Simon udah di sini dari 3 hari lalu. Siapa itu? Apa dia mau mencuri identitasku? Apa? Kok? Ayolah. Tuh, dia lempung ngeprank aku lagi. Ah, jangan marah. Lebih baik coba tebak karakter lainnya. Aku ngerti. Mereka semua teman SpongeBob. Ada Squidward dan Gary, Mr. Crab, Pearl, Mrs. Puff. Wow, bahkan Plankton. Keren. Dan ini? Siapa ini? Hey guys, tahu nggak? Ini karakter kuning kita yang paling positif dan seru. SpongeBob SquarePants. Selesai. Yeay, akhirnya bisa main. Oh, wow. Hebat, lempungnya kayak udah hafal posisi puzzle yang benar. Keren. Sekarang kita nggak bakal punya masalah dalam merakitnya. Hah? Tapi masih ada masalah kebersihan. Hei, ide bagus. Ayo bikin dudukan kuas. Oke, kita mulai. Pertama, lempungnya harus diremas dengan baik. Oh, Susan, aku sudah menduga kamu milih aku jadi inspirasi. Slime kan terkenal karena keindahan yang langka. Maaf, Sammy. Kamu memang inspirasi yang hebat. Tapi kamu gak cocok jadi dudukan kuas. Aku mau pergi ke tempat di mana bakatku dihargai. Ah, ayolah. Maksudku, dudukannya harus agak kokoh. Nih, misalnya kayak bunga ini. Bengkokin supaya nggak ada yang tumpah. Aku beneran jenius di bidang musik. Nipu banget. Hei, kalian mau kemana? Itu ular. Aku salah besar. Jadinya untung buat kita. Ini yang dibutuhkan untuk karya kita. Hampir aja nggak lolos. Hah? Udah jadi? Wah! Yuk lihat cara kerjanya. Hah? Hei, kok nggak terjadi apa-apa sama lempung kita? Hei sobat, ayo, kamu harus berkilau. Ya ampun. Bukannya kita nggak telat. Tunggu sebentar. Nah, gitu. Lempung kita yang malang barusan tidur siang. Lega banget.
Seperti lukisan. Ngomong soal lukisan, gimana kalau selanjutnya bikin bingkai foto? Kita harus buruan, bentar lagi maghrib. Tenang, Su. Aku beresin sebagian. Ayo ikut aku, sobat lempungku. Oke, rencana bagus. Terus di sini kita sisipkan foto. Selesai. Tuh, nih ambil. Apa? Udah. Wow, Sammy, keahlianmu bikin kerajinan selalu bikin takjub. Oke, aku juga bakal lebih cepat. Aku bisa bantu. Apa? Udah selesai? Yap, tinggal dilapisin pernis aja. Jadi ingat masa lalu ya. Aduh, cincin sahabat. Aku juga punya. Ups, Ya, cincin ini keren. Tapi mereka butuh dudukan. waktu kita tinggal dikit nih. Sammy, apa yang... Dah. Maaf, aku nggak tahan. Tahu nggak? Kayaknya dudukan cincin dinosaurus ide bagus. Tentu saja. Aku kan emang jenius. Jadi, apa kita tepat waktu? Wow, Yeay! Kita berhasil. ya kita berhasil, Sammy. Lempung ajaib selamat. Makasih udah bersama kami hari ini, guys. Kasih video ini like kalau kamu menikmati kerajinan kami. Jangan lupa subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video keren lainnya. Dah. Akhirnya aku bisa nyantai. Kenapa kamu sembunyi di sini? Ini eksperimen ilmiahku, Susan. Aku mau masuk ke alam semesta paralel. Terus gimana? Masih gagal. Buku dongeng gagal. Cermin juga gagal. Aku malah dapat benjol gede. Kamu udah nyoba ke peron 93/4? Astaga naga, kamu punya tiket? Bentar, sebenarnya gampang kok. Kamu mau kemana? Ke suatu tempat kayak Bikini Bottom. Kalau gitu, maskapai kerajinan Susan akan membawamu ke sana. Hore! Penerbangannya cepat banget. Nah, di mana tempat wisata terkenalnya sih? Jangan buru-buru, Sammy. Pertama, selamat datang di Bikini Bottom. Bikini Bottom? Ini cuma styrofoam. Sekarang emang, pertama kita tambahin pasir asli ke dasar laut. Kita bakal nyampur sama lem buat bikin tekstur menggumpal. Bip bip. Permisi Jeli Lincah. Hey! Aku lupa ngomong, kita bakal bikin Bikini Bottom sendiri. Siap, mari kita bikin kerajinan sambil jalan-jalan. Aku ikut. Asyik, tapi kita perlu ngeganti sekopus sama alat yang lebih baik. Setuju. Nah, Bikini Bottom kita bakal terbuat dari lempung polimer. Ya ampun, yang pertama ternyata rumah nanas SpongeBob. Yap, kita bakal pakai penggaris untuk membuat sayatan kecil. Suzy, harganya berapa? Sini aku beli. Nggak perlu, kamu bisa tinggal di sini gratis. Kalau muat pastinya. Suzy, emang nggak bisa dibikin lebih besar? Hah, ya coba kalau kamu ngomong dari awal. Tapi kalau kamu mau gitu, Oke, aku berubah pikiran. Sebaiknya kita sempurnain yang ini. Kalau dikasih shading pasti lebih mirip aslinya. Lihat deh. Kamu juga boleh coba. coba ya. Wah, bener. Teman-teman, hasilnya bagus banget. Teman-teman, ayo bikin jendela bareng. Kita gabungin potongan lempung polimer itu. Sebaiknya pakai alat lempung polimer ya. Dan ini hasil akhirnya. Hap, Aku juga lanjut kerja dan bikin jendela lain. bagus. Bentuknya kayak iluminator. SpongeBob membawa semuanya ke rumahnya. Dia juga perajin.
Teman-teman, kayaknya kita baru aja bikin penemuan besar. Kita pasang pintu ke rumah, sekarang para tamu bisa masuk. Para tamu, rumahnya belum jadi. Ya ampun, Semi, kepalamu beruap tuh. Di Bikini Bottom nggak ada uap sih. Oke, fans SpongeBob, kalau gitu kita pasang ini ke sini buat ngeluarin gelembung air aja. Para penghuni Bikini Bottom, selamat datang di rumah nanas terkenal ini. Nanas tanpa daun, yang bener aja sih. Oh iya, kita harus numbuhin daunnya dulu. Mari kita buat potongan ini menjadi beberapa bentuk dan ukuran berbeda. Lalu kita tambahin warna. Gampang kok. Aku ikut ya. Seniman jeli siap membantu. Suzy, kamu ngapain? Aku bilang jangan dipangkas. Kalau dekorasi luar ruangan aja gimana? Ini jauh lebih bagus. Ayo kita pasang. Berkebun di bawah laut. Hah, indahnya hidup. Au, hei, kamu siapa? Kamu nggak tahu? Oke, sebentar lagi aku bakal ngasih kamu petunjuk. Aku harus ganti baju dulu. Haha, Halo pemahat lempung polimer, kamu kenapa pakai jenggot? kamu nggak pernah lihat pematung terkenal? Mereka semua berjenggot. Wow, mungkin aku juga harus numbuhin jenggot. Nggak perlu, biar aku aja yang mahat semua ini. Teman-teman, kalian udah inget rumah ini? Siapa yang tinggal di sini? Itu rumah Squidward. Bentuknya mirip patung raksasa di Pulau Paskah. Yap, Tuan Tentakel emang punya jiwa seni. Aku juga. Wush, keren. Ayo kita pasang mata di bawah alisnya yang tebal. Desain ini cakep banget. Layanan pintu lempung polimer, sebentar ya. Pintunya sudah terpasang. Hai, aku lagi mau ngerjain desain pintu laut. Ayo tambahin tekstur kayu. Dan sentuhan terakhir, ayo kita pasang kena pintunya di sini. Ah, ketinggian. Mungkin di sini. Aha. Teman-teman cakep banget. Kasih kami like ya. Layanan pengiriman rumah. Rumah ini mau kami antar sampai tujuan. Suzy, kabar baru. Aku juga mau pindah. Oke, aku paham. Kamu mau hidup di bawah batu kayak Patrick? Calon rumahmu ini kelihatan simpel. Aku benerin ya. Dan tada! Sekarang kita perlu nambahin sentuhan desainer. Kayak baling-baling cuaca ini. Badai akan datang ke sana. Semua beres. Nah, ini rumah paling minimalis yang pernah kita buat. Tapi tetap bagus. Nona, kamu siap membeli salah satu rumah ini? Semuanya ada. Rumah dari buah-buahan, rumah dari batu, dan hunian manis dengan budget murah. Gimana ya? Aku mau tinggal di pinggiran kota yang lebih hijau. Tenang aja. Lihat padang rumput yang indah ini. Oh, ini jauh lebih bagus. Sekarang aku mau pindah ke Bikini Bottom. Ayo temui tetangga baruku. Atau sebenarnya kita akan membuatnya lebih dulu. Bentuknya imut dan licin. Susan, kamu nemuin penggantiku? Enggak, Sam. Dia beda kok. Oke. Ini cuma ubur-ubur yang hidup di ladang ubur-ubur. Lihat bintik-bintik warna-warni di perutnya. Hati-hati, perhatianmu bakal teralihkan sama bintik-bintik cantiknya dan kamu bakal tergantikan. Jauhi mereka, teman-teman. Hah, lihat, mereka imut banget. Semi, bantu aku bikin banyak ubur-ubur. Oke. Teman-teman, jangan lupa nyalain lonceng dan tetap di sini. Kami segera kembali. Suzy, cepat. Kalau ladangnya nggak dibersihin, karang-karang ini bakal hidup di kepalaku. Tenang, gak bakal gitu kok. Ayo semuanya cepat. Ini dia. Selamat datang di ladang ubur-ubur. Hop. Dan hop. Ini tanda buat para pendatang baru, jadi nggak ada yang nyasar lagi. Waktunya memperluas wilayah kita. Kita lagi nunggu penghuni Bikini Bottom lain. Ya, aha. Maaf teman-teman, semuanya udah penuh. Mungkin di alam semesta lain. Mau bikin kerajinan SpongeBob lain? Pencet tombol like-nya kalau setuju ya. Langkah selanjutnya adalah shading. Mari kita mulai. Kanvas alami, astaga naga, aku suka tantangan baru.
Semi, minggir. Di sana masih banyak ruang. Aku ini seniman. Aku cuma mengikuti inspirasiku. Ya udah, yang penting semua lancar. Teman-teman lihat deh. Sekarang kita taruh di dekat ladang ubur-ubur. Pemandangannya indah ya. Susan, aku bawa penghuni bikini bottom lain. Rumput laut. Rumput laut, tapi kok bentuknya gini? Ya iyalah, karena kamu harus bikin lebih dulu. Jelas kan? Oke, mari kita lihat. Wush. Ini dia, kayak gitu udah cukup. Sentuhan akhirnya biar aku aja. Teman-teman, pertahankan. Siapa yang ngira nanam rumput laut bisa semudah itu? Ternyata kita nggak butuh laut beneran ya. Ini tetangga barumu. Tolong jangan berantem. Oke, katakan bikini. Ada yang aneh. Hah, semuanya baik-baik aja. Menarik. Suzy, kita lupa bawa pelampung. Kenapa? Kamu pengen pura-pura tenggelam? Bukan, maksudku pelampung itu loh. Oh, aku ngerti. Yap, kalau gitu kita butuh lempung polimer oren. Aku udah nyiapin bentuk pelampung. Kamu yang warnainnya. Beres. Cara ngeja bikini gimana? Kayak Semi, pakai huruf yang cantik dan sempurna. Semoga ini cukup, Semi. Suzy, jangan gelitikin aku. Aku lagi olahraga. Semi, tapi aku bahkan gak nyentuh kamu. Mungkin itu... Semi, lari ke sini, cepat. Sini. Astaga, mulai sekarang kalian tinggal di sini. Sil, kamu pahlawanku. Kirain aku bakal mati karena duri mereka. Bulu babi ini nggak bahaya buat slime tahu. Kamu baru bilang sekarang? Dan ngelewatin drama kamu tadi, mana mungkin. Yuk kita selesaikan dekorasinya. Aku ikut. Teman-teman, sampai jumpa di Bikini Bottom sebentar lagi. Bagus banget. Susan, masalahku akhirnya beres. Kita bakal hancurin alam semesta SpongeBob buat bikin alam semesta paralel. Jawab satu pertanyaan dulu. Dr. Strange ngapain ke Bikini Bottom? Gampang. Dia cuma aku lupa mikirin, lupain. Aku mau nyelamatin Bikini Bottom dari kamu. Teman-teman, rencanaku gagal. Tolong pencet tombol like yang banyak buat ngisi baterai keusilanku. Dan jangan lupa subscribe. Dadah! Lalu aku menangkap makhluk laut terbesar yang pernah aku lihat. Nggak ada yang pernah melihatnya. Ya. Dan apa itu? Monster yang menakutkan. Seekor gurita raksasa. Oh, kedengarannya buruk. Tanya lagi, sis. Hah? Kemana mereka pergi? Siapa yang akan mendengarkan cerita seramku sekarang? Gurita raksasa? Seu, kamu membuatku takut. Kamu belum pernah menangkap gurita raksasa atau melihatnya kan? Itu ikan yang besar. Memangnya
Gak apa-apa kalau nggak tahu. Kita bisa menjelajahi penghuni laut bersama-sama. Ayo. Aku suka ide ini. Teman-teman, lihat ini. Ini alat belajar khusus bertema akuarium. Mari kita buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Biar aku aja. Gunting ini terlalu besar untuk kamu. Oke, sekarang ayo kita lihat. Wow, lihat. Banyak harta karun yang tersembunyi. Jadi seperti itu kah bentuk gurita? Aha. Jadi kita punya akuarium, makhluk laut lucu, makanan untuk hewan peliharaan baru, dan dekorasi untuk akuarium. Aku ingin gurita merasa nyaman. Kamu baik sekali, tapi penghuni laut nggak butuh bantal. Mereka butuh air. Kurasa mereka juga nggak butuh selimut. Aku ingin rumah peliharaan kita terlihat imut. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengecatnya dengan biru. Ini akan terlihat seperti lautan sungguhan. Voila! Luar biasa, sekarang hias akuarium agar terlihat lebih bagus lagi. Ingat untuk selalu berhati-hati dengan gunting. Nah, mari lihat. Wow, ini sangat indah. Karang, rumput laut, dan batu warna-warni. Iya, aku pasti terlihat lebih keren kalau begini. Oh, kamu selalu terlihat keren, Sammy. Begitu juga dengan akuarium kita nanti. Biar ku bantu, Sil. Aku akan taruh ini di sini. Selesai. Seleraku sangat indah. Tentu, Sam. Selesai. Menurutku ini terlihat bagus. Tapi ada sesuatu yang kurang. Air, Sil. Kita butuh air. Kamu benar. Penghuni laut nggak bisa hidup tanpa air. Ayo tuangkan di sini, perlahan dan hati-hati. Upsi, kelembaban tinggi. Sebaiknya aku berlindung di sini. Jangan khawatir, Sam. Airnya akan aman di akuarium ini. Tempat tinggal yang nyaman udah siap. Dan sekarang saatnya bagi para penghuni. Kalian gak sabar bertemu mereka? Kalau begitu beri kami like dan subscribe. Ini dia, sangat cantik dan ceria. Mari kita taruh di akuarium yang sudah kita buat. Ada kura-kura, dan ini ikan mas, dan gurita. Oh, kakinya banyak. Pasti menghabiskan banyak uang di toko sepatu. Dan satu lagi penghuni akuarium kita, kuda laut. Lihat, ini rumah barumu, kawan. Mana ya? Ayolah, di mana sih? Kamu cari apa? Pelana. Aku bisa menaruhnya di atas kuda yang kamu sebutkan. Kuda laut bukan untuk ditunggangi. Mereka memang terlihat seperti kuda sungguhan, tapi mereka sangat kecil dan hidup di bawah air. Ternyata aku hampir nggak tahu apa-apa tentang makhluk laut. Aku ingin belajar lebih banyak. Tolong aku, Sil, please. Tentu aja. Dan cara terbaik belajar adalah dengan berlatih. Jadi, kamu menyarankan untuk memancing? Enggak. Aku sarankan bikin akuarium dan penghuninya sendiri. Tapi pertama-tama kita harus merawat yang sudah kita miliki. Dengan cara memberi mereka makan dan memberi mereka vitamin. Seperti ini, cukup membuat mereka kenyang. Vitamin sangat penting untuk kesehatan semua, termasuk ikan. Lihat mereka menikmati makanan enak dan sehat. Yang berarti waktunya berkreasi. Pertama, gambar garis luar untuk dekorasi akuarium. Aku mulai dengan karang, bebatuan, lalu rumput laut. Hati-hati dengan garisnya dan jangan terburu-buru, teman-teman. Sammy, aku butuh bantuan. Bantuan segera datang. Lanjutkan dan buat semuanya meriah. Karang ini akan berwarna merah. Dan yang satu ini kuning cerah, dengan ujung merah menyala. Tentu aja rumput lautnya hijau. Dunia bawah laut sangat berwarna, benar kan? Sekarang buat semuanya tahan lama. Karena akan kena air kan? Ini dia. Bisakah kita memotongnya? Iya. Dan apa yang kita lakukan dengan dekorasi ini? Kita taruh di sini di dalam kantong kertas ini dan... Enggak, Sammy. Kita butuh untuk akuarium kita. Jadi jangan diambil ya.
Oke, setelah akuarium selesai, kita mendekorasi kamar tidurmu, setuju? Kantong ini sangat penting, berisi makanan ikan dan vitamin. Dan sebaiknya kita tunjukkan itu. Saatnya untuk membuatnya terlihat menarik. Apa ikan suka donat? Aku bisa berbagi. Enggak, itu bukan makanan tepat untuk ikan. Bukan untuk siapapun sebenarnya. Terserah. Jadi, kita simpan makanan para ikan di dalam kantong ini. Sekarang gambar wadah untuk menyimpan makanan kering. Pertama hanya garis luarnya. Lalu hias dengan gambar-gambar ikan. Ini akan menjadi wadah untuk vitamin. Botol ini sedikit lebih kecil. Aku nggak seberat itu, aku janji. Oh Semi, sudah kubilang kamu nggak boleh menunggang kuda laut. Kita udah punya wadah berisi makanan dan vitamin. Ayo kita masukkan ke kantong kertas. Voila! Ini kantong kertas utama. Oh, tunggu. Konyolnya aku. Kita lupa membuat wadah untuk hewan. Punyaku biru, tapi kalian dapat memilih warna apapun yang kalian suka. Kita akan mulai dengan garis luarnya. Penghuni akuariumnya gurita raksasa. Punya 1, 2, 3, 4, 8 kaki. Seperti yang ini. Benar, Semi. Mereka terlihat sama seperti kembar. Jika aku gurita, aku bisa melakukan banyak hal pada saat bersamaan. Iya, gurita hewan yang hebat. Kalau kura-kura, aku akan menggambarnya dan lihat betapa lucu kura-kura itu. Enggak. Terlalu lambat untuk aku. Dan aku juga harus bawa banyak barang di punggung. Hah, masuk akal. Gimana dengan ikan mas? Apa pertanyaannya? Kamu nggak mungkin lupa secepat itu. Tapi ikan mas cepat lupa. Ingatan mereka terlalu pendek. Itu mitos. Ikan mas punya ingatan lebih baik dari yang lain. Baiklah, mungkin kamu ingin jadi kuda laut? Enggak. Gimana jika ada yang pasang pelana dan menunggangi aku? Aku ingin tahu siapa itu. Hewan laut kita udah siap. Meskipun mereka penghuni laut, mereka perlu dilindungi dari air. Itulah kenapa kita pakai selotip. Sekarang mereka berenang dengan aman di akuarium yang cantik. Ingat saat aku bilang aku menangkap gurita? Itu pertarungan epik. Dan coba tebak. Sekarang ia tinggal di sini. Yang mana gurita itu? Yang paling menakutkan dengan 8 lengan. Kamu yakin itu pertarungan epik? Hewan ini lucu dan mungil. Upsi, mereka memojokkanku. Silk, aku butuh bantuan. Hei, bukan kode waktunya memberi makan ikan kita, Semi?